Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini, kita akan membahas perubahan fisika dan perubahan kimia. Benda-benda yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari seringkali mengalami perubahan. Perubahan tersebut ada yang bersifat dapat diamati langsung, namun ada juga yang memerlukan waktu yang lama untuk pengamatannya. Perubahan benda-benda tersebut dikenal dengan perubahan materi. Contoh perubahan materi yang berlangsung cepat adalah pembakaran kertas. Dan contoh perubahan materi yang memerlukan waktu yang relatif lama adalah proses berkaratnya besi. Sifat-sifat benda secara garis besar dibedakan menjadi dua, yaitu sifat fisika dan sifat kimia. Sifat fisika adalah sifat yang berkaitan dengan keadaan fisik suatu zat. Contohnya bentuk, warna, bau, kekerasan, titik-titik, dan lain sebagainya. Sifat kimia adalah sifat zat yang berhubungan dengan mudah atau sukarnya zat tersebut untuk bereaksi secara kimia. Selembar kertas digunting menjadi potongan-potongan kecil, amati perubahan yang terjadi. Kegiatan kedua yaitu selembar kertas yang dibakar, amati perubahan yang terjadi. Apa perbedaan dari hasil pengamatan yang didapat dari dua kegiatan tersebut? Memotong kertas contoh perubahan fisika, dan membakar kertas contoh perubahan kimia. Pada hasil pengamatan menunjukkan bahwa satu tidak menghasilkan zat baru dan dua menghasilkan zat baru. Perubahan zat yang tidak disertai dengan terbentuknya zat baru disebut dengan perubahan fisika. Komposisi materi juga tidak akan berubah, misalnya es yang mencair. Baik dalam bentuk padat maupun cair, keduanya tetaplah air, yaitu H2O. Contoh perubahan fisika antara lain membeku, mencair, mengembun, menguap, menyuplin, dan mengkristal. Perhatikan kayu yang dibakar. Apakah kayu sebelum dibakar dan setelah dibakar akan menghasilkan zat yang sama? Kayu sebelum dibakar mengandung serat selulosa, tetapi setelah dibakar berubah menjadi arang atau karbon. Dengan demikian, pada proses pembakaran kayu menghasilkan zat yang berbeda dari yang sebelumnya. Perubahan zat yang menghasilkan zat baru atau membentuk zat baru dengan sifat kimia yang berbeda dengan zat asalnya disebut dengan perubahan kimia. Berlangsungnya perubahan kimia dapat diketahui dengan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Terbentuknya zat baru. 2. Terbentuknya gas. 3. Terbentuknya endapan. 4. Terjadinya perubahan warna. 5. Terjadinya perubahan suhu. Pembentukan gas. Contoh reaksi kimia yang membentuk gas adalah reaksi logam magnesium dan asam klorida. Seperti yang ditunjukkan pada lingkaran merah terdapat gas hidrogen yang terbentuk. Reaksi yang menghasilkan suatu senyawa yang berbentuk padatan, padatan tersebut tidak larut atau tidak bercampur secara homogen dengan cairan di sekitarnya sehingga disebut endapan. Contoh, reaksi antara barium klorida dan natrium sulfat menghasilkan endapan barium sulfat berwarna putih seperti yang ada di lingkaran merah. Selanjutnya, perubahan warna. Mengapa suatu reaksi kimia dapat menghasilkan warna yang berbeda? Ketika suatu reaksi kimia berlangsung, maka akan terjadi perubahan komposisi dan terbentuknya zat baru yang mungkin memiliki warna yang berbeda. Contoh, reaksi kimia yang memberikan warna khas adalah reaksi antara tembaga sulfat dengan air. Reaksi kimia yang disertai dengan perubahan energi, salah satunya energi panas. Dengan demikian, perubahan suhu semakin tinggi akan terjadi. Secara keseluruhan, perbedaan perubahan fisika dan perubahan kimia dapat ditunjukkan pada tabel berikut ini. Berikut ini beberapa contoh perubahan fisika dan perubahan kimia. Contoh perubahan fisika, beras ditumbuk menjadi tepung, kayu diubah menjadi kursi.
Gula dilarutkan di dalam air, bola lampu yang menyala, air menjadi es. Contoh perubahan kimia, singkong menjadi tape, kayu menjadi arang. Roti yang membusuk, dan proses berkaratnya besi. Sekian pembelajaran hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya.